Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rizky Haji Arianto. Di sini akan mencoba menjelaskan tentang standar audit 250. Apa saja isi dari standar audit 250? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Standar audit 250. Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Apa dampak dari peraturan perundang-undangan? Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya, terkait tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yaitu ada tanggung jawab dari manajemen dan tanggung jawab dari auditor. Manajemen sendiri bertanggung jawab untuk memastikan operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tetapi, auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor dalam standar audit ini yaitu: yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdampak langsung pada laporan keuangan. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak material pada laporan keuangan. Yang ketiga, merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. Selanjutnya ada ketentuan terkait standar audit 250. Yang pertama ada pertimbangan auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan standar audit 315, auditor harus memperoleh suatu pemahaman umum terkait entitas dan lingkungan bisnisnya mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi entitas dan industri atau sektor yang di dalamnya entitas beroperasi, serta bagaimana entitas tersebut mematuhi kerangka tersebut. Kemudian, auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, serta melaksanakan prosedur audit terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Tetapi, dalam kondisi tanpa adanya identifikasi atau dugaan ketidakpatuhan, auditor tidak diharuskan untuk melaksanakan prosedur audit terkait dengan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan yang kedua ada prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga terjadi. Jika auditor mengetahui informasi mengenai suatu kejadian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan, serta informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen atau pihak yang relevan. Jika informasi tentang dugaan adanya ketidakpatuhan tidak cukup diperoleh, auditor harus mengevaluasi dampak tidak memadainya bukti audit yang cukup dan tepat terhadap opini auditor. Ketentuan yang ketiga, pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi. Ada 3 pelaporan. Yang pertama ada pelaporan ketidakpatuhan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, pelaporan ketidakpatuhan dalam laporan auditor atas laporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan ketidakpatuhan kepada otoritas, badan pengatur, dan penegak hukum.
Kemudian ketentuan yang keempat ada dokumentasi. Auditor harus memasukkan ke dalam dokumentasi auditnya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi atau diduga terjadi dan hasil diskusinya dengan manajemen atau pihak yang terkait. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.